Halo semua, perkenalkan nama saya Sasi Kirana. Saya salah satu mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Kali ini saya mewakili kelompok saya untuk untuk menjelaskan program deteksi wajah pada video yang telah kami buat sebelumnya, di mana di dalam program kami ini kami menggunakan beberapa import library, yaitu ada library CV2 yang digunakan untuk membaca video deteksi wajah, menampilkan gambar, dan lain-lain, di mana CV2 adalah modul utama dari OpenCV itu sendiri. Kemudian ada library NumPy, di mana NumPy ini digunakan untuk manipulasi data gambar dalam bentuk array, termasuk morfologi. Kemudian ada library OS. Nah, OS ini untuk mendapatkan path folder kerja saat nantinya program akan dijalankan. Kemudian ada program untuk kita cek folder kerja dengan os.getCwd dalam kurung ini adalah untuk memudahkan saat kita ingin tahu lokasi kerja program. Lalu selanjutnya di bagian load video, ini adalah bagian di mana teman-teman menginput video teman-teman yang akan nantinya dideteksi. Untuk menginputnya, teman-teman bisa mengcopy video teman-teman di folder yang teman-teman simpan video tersebut. Kemudian, setelah di-copy, dipaste di dalam kurung yang ada koma atasnya yang berwarna hijau. Nah, kita masuk ke dalam eh, model cascade atau cascade yang digunakan, yaitu phase cascade, di mana di dalam ini kami menggunakan hard cascade frontal phase out 2 XML. Nah, kenapa kami menggunakan yang out 2? Sebelumnya kami mencoba menggunakan yang default, tetapi kami menggantinya dengan out 2 karena out 2 ini lebih akurat dibandingkan yang default. Selanjutnya ini ada red, di mana red ini sendiri adalah status apakah frame itu berhasil dibaca atau tidak. Kemudian ada video read, di mana video dibaca. Kemudian di bawah ini adalah program deteksinya. Kita jelaskan dalam dua bagian, di mana bagian yang pertama itu pre-processing. Saya jelaskan satu-satu yaitu gray. Gray ini mengubah gambar ke grayscale atau tampilan hitam putih. Kemudian his underscore EQ, di mana ini untuk menyimbangkan atau menyamakan pencahayaan sehingga wajah dapat terbaca dalam kondisi terang maupun gelap. Kemudian ada edges. Nah, edges ini untuk deteksi tepi objek atau kontur wajah. Kemudian ada kernel dan morph ini untuk menebalkan hasil deteksi tepi. Kenapa digunakan ini untuk supaya visualisasinya itu lebih jelas. Selanjutnya kita di tahap 2 yaitu deteksi wajah itu sendiri. Nah, his underscore EQ ini sudah tadi saya jelaskan untuk menyamakan pencahayaan atau supaya menyimbangkan pencahayaannya. Lalu kemudian ada scale factor ini untuk menyusutkan gambar setiap kali untuk mendeteksi wajah dari berbagai ukuran karena wajah yang akan dideteksi dalam video itu ada berbagai ukuran. Kemudian ada min neighbors sama dengan 7 ini untuk mengurangi salah deteksi. Nah, di sini kami gunakan 7, nilai 7 karena jadi semakin tinggi nilainya itu akan semakin baik. Kemudian ada min size, di mana ini hanya deteksi untuk wajah yang cukup. Maaf, ini itu untuk deteksi
wajah yang cukup besar. Kemudian ada flex. Nah, flex ini tuh maaf. Nah, flex ini tuh adalah parameter tambah yang diperlukan di dalam detect multiscale, di mana kita deteksi wajah ini, dalam deteksi wajah ini menggunakan detect multiscale. Nah, selanjutnya ada for kekurung X, Y, W, H. Nah, X, Y, W, H ini saya jelaskan di dalam wajah, lambang-lambang, maaf, simbol-simbol X, Y, W, H di dalam wajah ini mengartikan X dan Y itu adalah sudut kiri atas kotak wajah. Sedangkan untuk W ini tuh lebar kotak diambil dari wide, terus ada height itu untuk tinggi kotak diambil dari height H. Nah, kemudian ini adalah filter lokasi dan ukuran wajah agar tidak salah deteksi. Ini adalah filternya, di mana supaya tidak salah deteksi yang ini. Maaf, yang W dan H lebih W dan A, W dan H lebih besar 60. Ini supaya tidak salah deteksi objek kecil itu sebagai wajah. Sedangkan untuk yang X dan X dan Y itu lebih besar 10, itu supaya deteksi pinggiran, supaya tidak mendeteksi pinggiran itu sebagai wajah palsu. Kemudian ada CV2 rectangle dan juga ada di sini ada CV2 rectangle dan CV2 put image. Nah, kedua program ini adalah untuk di mana saat mendeteksi wajah nantinya akan muncul kotak dan juga tulisan wajah. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan proses. Maaf, kita masuk ke dalam tampilan hasil. Program tampilan hasilnya. Nah, di sini ada 5 tampilan yang nanti akan muncul. Yang pertama adalah CV2 Image Show. Image Show ini adalah image show untuk menampilkan gambarnya. Yaitu yang tampilan pertama ada tampilan asli dan plus wajah. Kemudian ada tampilan image show grayscale, gray, di mana ini tampilannya akan hitam putih. Kemudian ada CV yang histogram, equalization. Kemudian ini yang ada edge detection. Nah, yang terakhir ada yang morfologi dilasi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk program ini dengan cara eh, di sudut kiri atas ada tulisan run, terus kita klik nanti muncul beberapa pilihan, pilih yang run modul. Nah, ini adalah tampilan run dari morfologi atau dilasi, di mana teman-teman bisa melihat pada bagian kontur atau garis tepi pada objek itu lebih terlihat atau lebih tebal. Nah, sedangkan berikut adalah edge detection, tampilan edge detection, di mana kalau dilihat garis tepinya ini lebih tipis dibandingkan tadi yang morfologi. Karena memang morfologi itu dia atau dilas itu memang membuat garis tepi pada objek itu lebih tebal. Berikut adalah tampilan dari histogram equalization, tampilan dari runnya ini. Berikut adalah tampilan dari grayscale di mana yaitu hitam putih tampilannya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari
asli plus wajah, di mana dia mendeteksi wajah. Nah, pada wajah yang dideteksi muncul apa? Muncul kotak hijau dan juga tulisan wajah. Tadi kita sudah melihat beberapa tampilan hasil running dari program deteksi wajah pada video yang telah kelompok kami buat, di mana ada 5 tampilan yang muncul, yaitu tampilan morfologi atau dilasi. Dalam tampilan ini, garis tepi objek itu terlihat lebih tebal, di mana ini membantu visualisasi tepi agar lebih jelas. Lalu edge detection. Nah, pada edge detection ini, kalau kita lihat tadi tampilannya memang banyak muncul tepi-tepi objek, atau kontur wajah. Walaupun memang tidak setebal dengan morfologi. Nah, selanjutnya ada tampilan histogram equalization. Dalam tampilan ini itu warnanya memang sama dengan grayscale, yaitu hitam putih, tetapi di dalam tampilan histogram equalization ini terdapat penyeimbangan pencahayaan, di mana tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Hal ini dapat membuat wajah lebih jelas lebih jelas terbaca. Selanjutnya pada tampilan terakhir, selanjutnya pada tampilan grayscale, itu video yang ditampilkan menjadi berwarna hitam putih. Selanjutnya pada tampilan terakhir, yaitu tampilan asli plus wajah, di mana di dalam tampilan ini wajah berhasil dideteksi dengan munculnya tanda kotak dan juga tulisan wajah. Hanya saja memang dalam tampilan tadi ada beberapa ketidakakuratan dalam mendeteksi. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena video yang blur atau tidak terlalu jelas. Kami dalam program ini menggunakan Her Cascade. Nah, dalam Her Cascade ini akan lebih akurat dalam mendeteksinya jika objek yang ditampilkan itu jelas, tidak buram, dan menghadap ke kamera langsung. Pencahayaannya juga harus baik. Tetapi akan terjadi ketidakakuratan apabila jika video atau objek atau sesuatu yang akan dideteksi ini tidak eh, tidak jelas, buram, gelap, terus mungkin posisinya yang kurang baik. Hal ini yang bisa membuat ketidakakuratan terjadi dalam eh, pendeteksian objek. Shalom, di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil tugas dari kelompok kami yang berjumlah tiga orang. Untuk kami itu ada saya sendiri, Sosiana, kemudian ada Kirana, dan juga Valentiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dengan judul deteksi wajah dan mata menggunakan OpenCV. Dan di sini yang kami deteksi itu ada juga gambar dan video, dan di mana video sudah dijelaskan oleh teman saya Kirana sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan juga deteksi mengenai foto yang mengenali wajah dan sisi mata secara otomatis, serta memproses terperistiwa deteksi dan dilasi. Nah, di mana di program ini ada input library yang dimana kami akan menggunakan aplikasi yang berfungsi itu memproses citra gambar. Kemudian ada juga import TV dan dimana itu untuk operasi matriks dan import OS dimana juga di sini dimana untuk berfungsi stakeholder kerja saat itu.
Kemudian ada juga stakeholder, stakeholder kerja, di mana OSD ini itu membaca gambar dari direktori. Kemudian ada web gambar, di mana menampilkan pesan apakah gambar ini, gambar dari direktori ini eh, terbaca ataupun berhasil dibaca ataupun tidak berhasil. Nah, di sini ada juga image, image di mana intinya adalah lokasi file foto yang kami simpan. Kemudian ini juga ada nama file foto. Nah, yang dimana itu nanti kita Telegram itu dia akan melakukan tiga proses. Ada dua proses yang kami pilih yaitu mendeteksi wajah dan mata. Di mana Priscilla ini menambahkan putih hitam putih. Kemudian ada histogram yang dimana nanti itu gambar yang diberikan itu mengembangkan konteks gambar. Kemudian image detection itu dengan itu dia akan mendeteksi titik-titik objek gambar. Kemudian ada juga morfologi, morfologi di mana nanti dia akan mempertebal garis segi agar lebih jelas. Kemudian ada deteksi wajah di mana nanti gambar asli yang dihasilkan itu ada deteksi muka dengan deteksi mata. Kemudian di sini ada juga deteksi di mana ada perintah jika wajah dikenali ataupun tidak dikenali. Dengan perintah seperti ini. Kemudian di sini nanti ada akan menampilkan wajah terdeteksi dengan menampilkan kotak-kotak itu untuk mendeteksi wajah. Ada juga fitur deteksi mata. Nanti dia akan juga tampil di hasil foto aslinya itu kotak-kotak berwarna biru yang akan tampil dengan deteksi mata. Nah, di sini gambarnya itu nanti ada 5, dengan ada juga gambar gambar asli, kemudian ada yang gambar asli mata dan wajah, dan gambar itu terlihat deteksi di deteksi mata dan wajah. Kemudian ada Priscilla yang akan menampilkan gambar hitam putih. Kemudian ada nanti gambar program yang dimana akan menampilkan konteks gambarnya itu agak buram. Ada detection dimana nanti itu garis teksnya itu dia lebih kecil daripada morfologi yang gambar morfologi itu lebih tebal gambarnya, dan ukurannya mungkin cuma ada perintahnya ditampilkan.
Nah, ini ada gambar asli, di mana di sini dia akan mendeteksi wajah kita dan mata. Kemudian ada juga istilah di mana gambar yang ditunjukkan dari periode ini, gambarnya itu hitam putih. Kemudian ada juga Instagram, di mana gambar yang dipancarkan itu agak lebih buram dan kelihatan lebih tidak jelas. Jelas tapi semua eh, dikit dan gambarnya juga itu lebih kayak abu-abu dan buram. Dan hasil gambar morfologi, di mana garis-garisnya ini lebih tebal daripada garis-garis yang ditampilkan oleh detection. Yang gambarnya seperti ini. Oke, mungkin eh, itu saja program yang kami bahas mengenai otentisiti, deteksi objek dan tentunya gambar. Tujuan dari web ini untuk mendeteksi wajah dan mata pada gambar menggunakan otentisiti dan tampilan hasil proses visual secara bertahap. Kemudian dari pilihan sistem yang kami buat itu lebih real time jika diterapkan pada webcam dan dapat dikembangkan ke deteksi fitur lain seperti kita menggunakan deteksi hidung, mulut. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, ada kesalahan di dalam memberikan informasi atau keterangan, mohon dimaafkan dan bisa memberikan masukan mengenai informasi atau keterangan yang benar. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.